dengan julukan It's My Dream Mas. Yeay! Kalian masih bersama dengan YouTube channel aku di Keketan. Hari ini ya, saya ada di Istanbul dan lagi melihat-lihat keindahan daripada kota Istanbul. Ini kita baru landing gitu kan. Jadi, aduh, ini bener-bener yang dikatakan orang itu adalah mimpi atau dream. Pantesan ya banyak banget orang untuk datang ke sini. Jangan lupa untuk terus mengikuti YouTube channel aku dan juga jangan lupa di subscribe, like, komen dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya guys. Dan sekarang kita berada di mana? Dan nanti saya mau lihat-lihat di sini ya bunga tulip, karena tulip pertama kali itu berasal dari Turki dan nanti kalian bisa lihat indahnya dan cantiknya bunga tulip yang ada di Turki ini. Oke, terus ikutin perjalanan aku ya guys. Thank you guys, bye. Keindahan dari bunga tulip yang ada di Turki ini luar biasa banget. Kenapa seperti itu? Karena bisa dilihat ya, pertama kali ya bunga tulip ini berasal dari Turki. Yang kita tahu semua itu pengembangan Turki ini banyak terkenal di Amsterdam, tapi itu bukan. Jadi pertama kali bunga tulip itu hanya ada di Turki. Jadi lihat indahnya bunga-bunga ini. Cakep banget. Dan ini kita nggak boleh petik ya, jadi untuk kelestarian dan juga keindahan daripada taman ini kita hanya bisa melihat aja. Oke, kita lihat lagi. Untuk melihat indahnya bunga tulip ya, ini hanya ada di Taman Emirgan. Jadi di sini tempat bunga tulip yang banyak banget. Nah, ada yang warnanya kuning, putih, merah, hitam, lalu ada juga berwarna-warni deh pokoknya. Cakep banget bunga-bunga tulip yang ada di sini. Jadi kalau kalian mau ke Turki, datang ke kota Istanbul dan lihat adanya di Taman Emirgan. Tapi ini nggak setiap saat ada. Jadi ini hanya ada di bulan-bulan seperti kayak Maret dan April. Setelah itu sudah masuk musim yang berubah. Jadi spring udah mulai agak rontok-rontok. Jadi tiba saat ini yang paling bagus. Ini dia. Sekarang gue sudah berada di tempat yang berbeda lagi. Ini adalah lapangan hipodrom. Aduh, dingin banget di sini, anginnya masih kencang banget. Jadi rada-rada gimana ya? Walaupun ini sudah masuk spring, tapi ini sangat dingin sekali. Dan ini ada di lapangan hipodrom di belakang. Ya, ini adalah satu monumen. Ini adalah yang namanya Obelix. Obelix ini dipersembahkan atau diberikan oleh orang-orang Mesir kepada orang-orang di Turki di sini. Dan sebelumnya ya, sebelum ini lapangan hipodrom ini ada dulu sebelum abad ke-15, ini adalah zaman pemerintahan dari Konstantin. Jadi setelah abad ke-15 sudah diambil alih oleh pemerintahan dari Turki dan yang ada yang namanya Blue Mosque dan segala macam itu ada di sana ya. Dan ini cukup luas banget arealnya dan juga nih kita lihat di belakang saya ini adalah monumen ya. Monumen ini dibangun di sini setelah zamannya
uh, after Konstantin. Nah, kita mau lihat lagi nih nanti tempat lain. Ya, seperti apa? Ikutin terus makanya perjalanan gue. Seru banget deh. Udah bisa melihat satu lapangan ini yang namanya Hippodrome. Sekarang kita sudah berada di Topkapi. Kenapa namanya Topkapi? Karena ini adalah merupakan salah satu benteng zaman dulunya. Nama aslinya adalah Istana Grand Palace atau yang dikenal sebagai Istana Sultan Agung. Sebelum masuk ke Topkapi, kita harus di screening dulu guys. Jadi biar lebih aman untuk bisa berada di dalam istana tersebut. Dulunya ini adalah tempat tinggal sultan yang memang dibangun di tengah kota. Istana ini dibangun pada abad ke-15 atau pada tahun 1470-an sampai 1920-an digunakan oleh sultan-sultan. Dan sekarang sudah ada presidennya dan tidak ada lagi sultan-sultannya. Tapi masih ada keturunan dari sultan-sultannya. Tapi sudah memang tidak ada gelarnya, dia hanya menjadi warga negara biasa saja. Dan tanpa gelar sekarang ini, karena sekarang sudah dipimpin oleh presidennya. Sekarang kita sudah berada di Hagia Sophia, masjid yang sangat bersejarah. Sebelum masuk ke dalam Hagia Sophia atau ke dalam masjid ini, semua alas sepatu itu wajib dibuka dan diletakkan di tempat yang sudah disediakan. Jadi buat kalian so aman, so safety di sini. Tapi jangan lupa, ingat-ingat ya, locker kalian tuh nomor berapa untuk nanti mengambil sepatu kalian lagi.
Teman-teman, sekarang saya sudah berada di Hagia Sophia, atau ini yang terkenal dengan sebutan gereja yang berubah menjadi masjid. Dulunya ya gereja ini ya adalah sebuah gereja yang bisa dipergunakan, karena nanti saya akan kasih lihat bangunannya semuanya. Dan setelah itu berubah menjadi masjid. Setelah berubah menjadi masjid, diubah kembali untuk menjadi museum. Dan setelah museum baru resmi oleh pemerintahan government Turki ya, pemerintahan Turki tahun 2020 ini disahkan kembali untuk menjadi untuk menjadi masjid sampai dengan hari ini. Nah, jadi ini di belakang saya ini ada tulisan Allah dan Muhammad. Dan ini di tengah-tengah sana, kalau kiblatnya mereka kan menghadapnya itu adalah ke Mekah ya, tetapi kalau kiblatnya orang Kristiani menghadapnya adalah ke Yerusalem. Jadi kita bisa lihat pintu di sana itu menghadapnya itu adalah jendela di sana itu menghadapnya adalah ke Yerusalem. Tetapi kalau untuk orang-orang Muslim ya menghadapnya ke Mekah, sedikit 90 derajat ya arahnya itu menghadap ke sana. Jadi buat teman-teman enjoy untuk bisa melihat keindahan daripada Hagia Sophia ini. Kalau kita lihat tinggi kubahnya setinggi 56 meter. Dan apa arti dari Hagia Sophia? Yaitu adalah kebijaksanaan suci yang didedikasikan kepada Yesus. Pertama kali dibangun sebagai gereja, dan ini merupakan salah satu gereja yang tertua di dunia yang berumur 1485 tahun. Di tempat ini ada 3 Hagia Sophia. Pertama dibangun zaman Konstantinopel. Hagia Sophia ini dibangun pada abad keempat dan dibangun menggunakan kayu, dan itu runtuh. Dan dibangun lagi pada abad kelima oleh Kaisar Theodorus yang kedua. Nah, tempat ini memang tidak besar daripada yang sekarang yang kita lihat. Dan pada saat itu terjadilah pemberontakan di kota Konstantin ini dan akhirnya diruntuhkan. Dan yang ketiga dibangun kembali oleh Kaisar Justianus. Kaisar tersebut ingin membangun gereja yang terbesar yang ada di dunia pada abad ke-6. Gereja ini dipakai selama 919 tahun. Tahun 1453 orang Muslim berhasil menaklukkan Konstantinopel dan Hagia Sophia diganti menjadi masjid selama 481 tahun sampai tahun 1935. Tahun 1935 dijadikan museum oleh Mustafa Kemal Atatürk sampai tahun 2020. Beliau adalah bapak pendiri Turki. Dan yang sekarang kalian lihat ini adalah masjid. Suasana lebaran di kota Istanbul itu seperti ini. Jadi banyak orang untuk leisure, untuk jalan-jalan dan memperingati hari kemerdekaannya mereka. Jadi inilah lebaran di kota Istanbul. Dan di belakang saya ini adalah Blue Mosque yang sangat terkenal, dan inilah merupakan salah satu ikonik yang ada di kota Istanbul. Buat kalian semuanya yang mau ke Turki wajib banget untuk bisa mengunjungi Istanbul. Nah, kita lihat ya sekali lagi banget dengan kepala-kepala manusia yang ada di sini. Ini luar biasa, menandakan bahwa Istanbul ini sudah bangkit dari pariwisata. Ya, jadi jangan khawatir lagi. Banyak orang yang sudah tidak menggunakan masker, tetapi tetap kita harus prokes buat diri kita sendiri. Untuk itu, terus ikutin ya channel YouTube aku. Dan sekarang kita mau lihat di tempat lain lagi. Yuk, let's go!
Setelah melihat pertunjukan fashion show-nya, nah sekarang tiba deh gilirannya kalian bisa shopping atau berbelanja jaket kulit di tempat ini. Kalian bisa memilih model-modelnya dan ini bagus-bagus banget. Dan jaket kulit Turki ini sangat terkenal dengan kualitasnya dan juga ketahanannya. Jadi kalian boleh untuk shopping di tempat ini, puas-puasin deh ya. Pokoknya nggak rugi dan nggak nyesal untuk membeli jaket Turki ini. Nah guys, perjalanan kita lanjutkan menuju ke Efesus. Dan kita akan city tour di kota Efesus ini. Tentunya kita beli tiket dulu ya guys. Hari ini aku ada di Efesus, di mana tempat ini merupakan salah satu tempat yang paling famous yang ada di negara Turki ini. Dan kita lihat ya di belakang kita ini semua adalah reruntuhan dan dibangun pada abad yang pertama. Jadi kalian boleh untuk mengikuti dan melihat Efesus itu seperti apa. Dan kita bisa bayangkan bahwa ini adalah tempat yang sangat bagus dan mewah. Dan sekarang hanya tinggal reruntuhan. Nah, gue sekarang sudah ada di depan perpustakaan yang sangat terkenal. Ini di belakangnya perpustakaannya. Ini zaman dulu ya guys, ini adalah perpustakaan yang terbesar. Konon katanya perpustakaan yang terbesar itu di dunia itu cuma ada 3. Pertama adanya di Mesir, yang kedua di Efesus yang seperti kita lihat di belakang, dan yang ketiga adanya di Pergamon. Jadi buat kalian ya semuanya jadi bisa tahu nih. Dan di belakang sana ini dulu pernah terjadi kebakaran ya pada abad ke-5. Dan ini benar-benar semua hangus dari ribuan gulungan-gulungan kertas ya. Ini sudah nggak ada lagi. Jadi tinggal ada yang tersisa ada 4 patung, 2 yang asli, 2 lagi replika. 4 patung itu menandakan adalah kebijaksanaan, kepintaran, lalu pengetahuan dan juga ada satu lagi keberanian. Jadi 4 itu di belakang kita. Dan ini adalah yang dinamakan sebagai objek dari Efesus. Oke, kita lanjut lagi ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam tempat yang sangat penting. Nih kita lihat ya, apakah itu? Nah, mau tahu dong, dulunya itu orang-orang kalau misalnya mau buang air itu seperti apa. Jadi karena dulu itu banyak sekali untuk turis-turis yang datang, atau para pendatang-pendatang, atau pedagang dan segala macam ya, datang ke tempat ini hanya untuk melihat ini. Nah ini dia, itu dia. Jadi ini adalah toilet buat mereka. Dan zaman dulunya masih seperti ini karena dia tidak ada pembatasnya. Jadi tinggal duduk di antara lubang-lubang tersebut. Nih kita lihat ya, ini dia lubangnya. Dan juga tidak ada pembatas. Dan ini sifatnya unisex. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu jadikan sama pada saat waktu yang bersamaan.
Yang sekarang kita lihat, ini ada di belakang saya. Ini adalah monumen dedikasi untuk Kaisar Hadrianus. Ya, jadi pertama kali dia datang dengan kunjungan seperti ini belum ada apa-apanya. Tetapi pada saat kunjungan kedua, untuk orang-orang di Efesus ini diberikan atau didedikasikan kepada Kaisar Hadrianus karena dia itu adalah seorang kaisar yang punya kemampuan dan punya potensi yang bagus sekali untuk bisa membangun warganya dia atau penduduknya itu menjadi lebih baik. Ini dia didedikasikannya, dan ini adalah pilar-pilarnya. Ini masih baru semuanya, dan ini merupakan salah satu renov yang baru belakangan ini terjadi. Jadi inilah dia. Kita lanjut lagi ya. Oke, yang sekarang kita lihat di belakang ini adalah rumah-rumah orang kaya zaman dulunya, ya. Nah, ini merupakan salah satu tempat rumah-rumah mereka, dan dulu cuma ada 7 rumah orang kaya aja yang ada di sini. Dan tentang granitnya, tentang mosaiknya itu semua masih original yang ada di sana. Dan kita tidak bisa masuk ke sana karena mereka itu, nah lihat itu ya, itu ditutup semuanya karena memang di dalamnya itu masih terdapat original bangunannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Guys, di belakang saya ini adalah 2 pilar yang di sana itu merupakan adalah pintu atau gate. Kalau dulunya ya orang-orang bertunggang kuda atau misal menggunakan kereta kuda ya, arah dari perpustakaan ya atau internasional pasar yang ada di sana, mereka itu harus stop itu di depan pilar tersebut ya. Jadi itu adalah sebagai penanda, itu adalah pintu untuk stop semua kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh para saudagar atau para pedagang-pedagang. Oke, kita lanjut lagi ya. Jika dilihat dari ujung sana, ya itu merupakan salah satu pasar lokal yang ada di Efesus. Itu letaknya, ya. Dan 2 pilar di sana itu adalah salah satu air mancur yang ada di kota Efesus. Nah, itu dia. Tapi sekarang semuanya itu sudah tinggal bangunan-bangunan runtuh, ya. Di tempat ini dulunya adalah apotik ya, atau misalnya boleh dikatakan kenapa ada lambangnya, ini dia lambangnya, lambang apotik. Dan di seberangnya yaitu ini batu-batu ini merupakan rumah sakit seperti itu. Nah, ini tapi memang sudah tinggal reruntuhannya saja. Guys, di depan saya ini adalah teater lokal yang bisa menampung sebanyak 1.400 orang. Dan teater ini dulunya dikatakan sebagai Odeon. Nah, ini dia. Nah, dulu tempat duduknya ini semua dilapisi oleh batu-batu marmer. Tetapi karena sudah tinggal reruntuhan, batu marmernya itu sudah tidak ada. Dan ini dia tempat dan lokasinya. Bisa menampung 1.400 orang. Keren banget kan, zaman dulu aja udah seperti ini guys, apalagi sekarang ya. Oke guys, sekian dulu ya video aku kali ini. Jadi kalau kalian suka, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya juga guys. Kalian akan mendapatkan notifikasi dari aku tentang perjalanan aku berikutnya. Thank you for watching.